What's up everyone, welcome back again di Altcoins Update. Dan Altcoins Update kali ini kita mau bahas untuk Zilliqa. I think nggak cuman Zilliqa ya, karena tadi ada yang request Avalanche, kemudian ada yang request Zilliqa, ada yang request Arbitrum. Tapi kayaknya saya bakal bahas Zilliqa sama Arbitrum ya. Kita bakal combine kedua alts ini untuk di video update kali ini. So kita langsung aja masuk cepet-cepet langsung ke Zilliqa, starting dari daily time frame. Sebenarnya ini masih ngelanjutin analisis yang pernah saya share di YouTube video saya. Posisi pada Zilliqa kita ngelihat sebelumnya tampak berhasil break dari highest level di kisaran 5 November 2022. Permasalahannya adalah kalau kalian lihat di sini tampak seperti fake out aja ya, karena harganya cuman ngepoke ya, cuman lewat dikit abis itu dia langsung ya, dia pullbacknya sangat drastis dan sangat impulsif. Lalu setelah itu kita ngelihat harga pada Zilliqa berangsur-angsur naik kembali, dan saat ini kita lagi ngetes ke level Fibo 61,8% time frame daily. Ya sebenarnya nggak time frame daily lah ya, Fibo 61,8% dari swing yang di sini ya, jadi dari swing A. Nah ada potensi karena kita ngelihat progresnya juga ABC atau 3 wave correction ya total, itu bisa jadi di sini adalah finishing untuk wave B-nya. Jadi setelah wave B harusnya akan ada satu kali dorongan lagi anjlok ya, dalam artian atau cenderung negatif. But I hope teman-teman, we hope lah ya, kalaupun teman-teman yang pasti megang Zilliqa pasti punya ekspektasi untuk lihat harganya nanjak lagi. Nah maka dari itu syarat untuk Zilliqa bisa kembali menguat, Anda harus perhatikan di sini terbentuk sebuah chart pattern yang namanya rising wedge, dan sebisa mungkin Zilliqa harus break di atas area resistance ya, untuk memastikan bahwa bearish scenario-nya itu sudah invalid. Alright, so itu yang pertama, time frame daily. Nah ini kita bakal ngelihat lebih clear ya bagaimana si momentumnya terkait dengan buyers-nya. Karena kalau saya lihat so far, setelah kita tadi gunakan Fibonacci retracement ya, ini benar-benar cukup oke gitu ya, karena levelnya terlihat cukup rapi, ada Fibo 61,8 di situ dan merupakan area support pada pergerakan sebelumnya. Setelah itu kita ngelihat dia kayak fake out, testing ke level 61,8 ya. Tapi setelah testing kita ngelihat dia reject nih posisinya, dan setelah reject kalau teman-teman perhatikan ya, ini ada satu level resistance yang sebelumnya sudah berhasil di break, dan kalau kita lihat progresnya itu didorong dari level di sini ya. Jadi kalau teman-teman nanti kita coba zoom in ya, ini saya akan lingkarin dulu dan kita coba zoom in apa sih yang terlihat di sana. Oh ternyata sebuah pullback ya, pullback terjadi terakhir sebelum akhirnya dia naik impulsif gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat secara detail dan maybe lebih precision ya, kita ngelihat di sini kita tarik dari candle merah terakhir dan lowest price-nya, karena kita ngelihat ya progress terjadi pumpnya itu setelah testing detail candle 0,02870 di sana. Nah setelah itu progressnya cukup menarik nih, karena harga cenderung terkoreksi, sempat breakout dari sebuah chart pattern falling wedge, tapi kemudian decline dan terakhir membentuk yang namanya si head and shoulders ya. Jadi setelah terbentuk head and shoulders, harganya saat ini berangsur-angsur turun. Tapi kalau kita lihat momentum strong, istilahnya dia punya powernya, strength-nya juga nggak terlalu signifikan. Bahkan kita bisa ngelihat ada sebuah falling wedge lagi yang terbentuk di sini pada Zilliqa. Nah paling note penting aja buat teman-teman ya, di sini adalah area key levelnya dia. Jadi kalau misalkan bisa break ke bawah, maka ekspektasi kalian terhadap koin Zilliqa mungkin akan seperti ini ya, mau tidak mau, suka tidak suka. Tapi kita ngelihatnya progresnya mungkin akan cenderung terkoreksi dulu. Sampai ke level berapa? Ada beberapa area. Yang pertama adalah level support di sini 0,02743 ya. Ini saya kasih note 0,02725 ya. Di level tersebut akan berpotensi menjadi tahanan atau menjadi next target lah ya dari penurunan yang terjadi apabila Zilliqa di sini gagal mempertahankan area supportnya. Nah kalau sebenarnya kita ngelihat lagi ya, ini saya zoom out dan kita perhatikan, oh ternyata tampak sebuah trend line ya terbentuk di sini dan cenderung membentuk yang namanya si descending triangle pattern. So ya kalau ngelihat progress kayak gini sih sebenarnya harusnya lebih condong ke arah breakdown gitu ya teman-teman sekalian. Tapi kan kembali lagi ya, namanya di crypto kita nggak ada yang tahu. Kalaupun dia breakdown, mudah-mudahan sih cuman untuk ngetes aja, kemudian dia rebound lagi ya. Mudah-mudahan sekali lagi. Cuman teman-teman di sini harusnya udah tahu ya, dengan saya update Zilliqa ini kalian jadi punya gambaran ya bahwa Zilliqa
saat ini pergerakan nanjaknya cenderung korektif, itu perlu di take note. Kedua, memang kita ngelihat sellersnya masih impulsif ya di pergerakan sebelumnya, dan saat ini seharusnya kita masih dalam proses koreksi pada Zilliqa. Nah, tinggal pertanyaannya adalah timing terbaik kan untuk kita entry istilahnya kapan gitu. Nah, buat teman-teman mungkin bisa manfaatkan time frame hourly-nya. Jadi kalian lihat pada saat breakdown sudah terjadi dari sebuah chart pattern atau dari sebuah key level, mungkin kalian baru bisa pertimbangkan untuk manfaatkan. Alright, so next one kita bakal ngebahas satu koin Arbitrum ya. Di sini adalah koin yang bisa dibilang cukup rame ya waktu lalu, karena ini merupakan layer 2 daripada Ethereum dan dipercaya bisa menjadi salah satu koin ya yang mungkin bisa memberikan masa depan yang cukup oke lah untuk market crypto. Nah, kalau kita melihat dari time frame daily, sebenarnya masih sedikit banget ya informasi yang kita bisa dapatkan. Jadi untuk Arbitrum di sini, kalau dari suggest saya buat teman-teman, alangkah lebih baiknya kalian lakukan research dari sisi fundamentalnya secara mendalam. Atau mungkin nanti saya bisa aja bikinin videonya ya, jadi saya coba untuk cari tahu dulu. Toh yang saya lakukan juga pasti akan saya cek dari ya YouTube yang sudah melakukan research gitu loh. Ideally teman-teman bisa lakukan research sendiri juga. Nah, mungkin dari sisi price action aja ya, kita coba bahas sedikit apa sih yang bisa kita lihat, yang kita bisa perhatikan gitu loh. Dan dari segi pergerakan saat ini sebenarnya sih nggak banyak yang kita bisa gali ya. Yang kelihatan di sini adalah ada potensi terbentuk sebuah descending triangle, which means sebenarnya kalau kita ngelihat secara bigger picture ini masih condong ke arah koreksi ya. Koreksi dari apa? Ya sewajarnya aja sih, koreksi dari pump yang terjadi di awal gitu ya. Koreksi ini disebabkan oleh apa? Ya disebabkan oleh orang-orang yang melakukan taking profit, teman-teman. Ya ada mereka-mereka yang istilahnya dapat airdrop Arbitrum ataupun dapat koinnya di harga yang cukup murah, ya pasti ada pertimbangan untuk mereka exit sebagian dulu. Makanya kalau kita lihat di sini, buat kalian yang ngelihat ini sebagai sebuah head and shoulders, itu juga nggak salah ya, karena pada akhirnya kita ngelihat si Arbitrum di sini masih kena reject nih dari area supply-nya ya. Kalau kayak saya kasih note di sini untuk time frame 1 jam, kita bisa lihat di sini ini merupakan area supply-nya untuk si Arbitrum ya. Jadi setelah harga sempat hold, kemudian kita ngelihat sellers itu kembali masuk dan cukup dominan ya, sehingga harga itu drop langsung signifikan ya. Ada satu kali drop lagi tapi cuma sebentar, jadi saya anggap ini sebenarnya masih level low yang sama lebih kurangnya. Nah, untuk saat ini mungkin kalian ngelihat progresnya cenderung korektif, cenderung membentuk falling wedge ya, atau chart pattern apapun. Tapi sebenarnya kalau menurut pandangan saya, kita masih tersideways nih teman-teman. Mungkin diakibatkan oleh Bitcoin juga yang sama-sama menunggu istilahnya news ya daripada MFP di hari Jumat besok. Alright, so untuk Arbitrum kalian bisa nilai sendiri menurut kalian gimana ya. Kalau saya sih personally ngelihat ini masih ada potensi untuk koreksi lebih jauh. Jadi istilahnya kalau buat teman-teman yang mungkin berencana untuk nge-stock Arbitrum ya, kalian ada potensi untuk dapetin harga yang lebih murah. Alright, so I think that's it everybody, update dari saya untuk Zilliqa dan juga Arbitrum. Hopefully update-nya bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Thank you very much for watching and I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone and have a nice day today. Cheers guys, bye bye.